Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan seperti yang kita bisa lihat di sini ya, kita sudah mulai lebih bullish. Dan sebenarnya tanda-tanda bullish ini nggak tiba-tiba datang kok. Ya, kita udah bahas secara fundamentalnya dari kemarin, lalu kita bahas juga secara TA-nya di mana ada kemungkinan besar di minggu ini akan terjadi weekly close yang bullish alias mantul. Ya, walaupun masih ada 2 hari sih ya. Ya, tapi mulai menunjukkan tanda-tanda reversal yang lebih besar dan makin numpuk tanda-tandanya ya. Nah, tetapi kita harus ingat juga nih, saat bullish seperti ini, kita harus ingat kasus-kasus seperti kemarin nih ya, Indodex ya, kemarin luar biasa paniknya ya. Karena kena hack 280 miliar rupiah ya, bukan USD. Kalau USD sih ya kayaknya habis ya, tapi miliar rupiah. Nah, kadang-kadang orang suka lupa nih, udah bullish, Indodexnya udah aman lagi, udah lupa ya. Dan sebenarnya bukan cuma Indodex yang kena ya, dalam waktu dekat itu nggak terlalu beda jauh lah nih. 20 September dia juga si Bing X ini kena juga 52 juta USD begitu. Nah, jadi ya kalau gua pribadi sih mengingatkan lagi pentingnya kita punya hardware wallet atau cold wallet begitu. Dan sebenarnya waktu lagi rame-ramenya Indodex juga banyak yang nanya, "Aduh Bang, apa mendingan gua punya cold wallet ya Bang ya? Kayaknya lebih aman ya Bang." Kalau ngomong lebih aman, iya, ya. Nah, tetapi ya lagi-lagi gue bukan bilang exchanger nggak kepake ya. Kalau gue pribadi juga lebih sering pakai exchanger dibandingin pakai cold wallet. Tetapi menurut gua kita tetap harus punya cold wallet. Karena kalau menurut gua cold wallet itu kayak kita punya brankas pribadi di rumah begitu. Seaman-amannya bank ya, itu lebih aman dipegang kita begitu. Dipegang kita di brankas kita masing-masing. Nah, cold wallet tuh kasarnya seperti itu ya. Nah, dan ini sekali lagi ya, gue bukan ngomong bahwa oh exchanger nih bahaya ya. Nggak, bukan cuma lokal ya. Kita bisa lihat top 10 ya, top 10 paling besar ya. Ini Mt. Gox ya, ini nggak usah dibahas ya, semua orang udah tahu. Tapi bahkan yang kita mungkin sering kelewat tuh kayak KuCoin pernah kena di 2020. Nilainya sebesar 281 juta US dollars ya. Tapi untungnya cepat, hanya 2 minggu 204 balik dan akhirnya udah aman semua di cover oleh KuCoin. Lalu Binance juga ya, banyak yang nggak tahu Binance di 2019 pernah kena hack, yaitu sebesar 7.000 Bitcoin ya, dan ini langsung di cover sama Binance. Ya jadi gua mau ngomong sekali lagi, kalau exchangernya benar-benar niat jadi exchanger besar ya, dan volumenya tinggi, biasanya mereka akan dengan gampang ya udah mereka tutup. Gitu. Karena biasanya akan kena adalah hot wallet begitu. Nah, ini juga penting. Nanti kita harus bandingin antara hot wallet dengan cold wallet gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan ngomong bahwa oh jangan pakai exchanger, enggak ya. Boleh banget pakai exchanger, tetapi dibagi-bagi, dan kalau bisa yang paling besarnya itu di cold wallet. Supaya apa? Supaya aman begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung aja perbandingkan bedanya hot wallet sama cold wallet. Karena masih ada yang bilang, ah udahlah bang, nggak usah lah cold wallet. Buat apa sih bayar-bayar lagi, sayang katanya ya. Mendingan udah kita pakai MetaMask aja gratis, Trust Wallet aja gratis. Ya gue sih langsung ngomong gini aja, belum pernah kena ya. Gue udah pernah kena soalnya MetaMask gue ya. Dan kalau mau ditanya, kenapa bang bisa kayak gitu? Jujur, gue juga bingung kenapa bisa kena. Ya karena seed phrase-nya gue tulis manual pakai tangan, nggak pernah nyentuh sekalipun folder-folder di laptop maupun di HP, nggak ada copy paste ya, gue tulis semua pakai tangan, compromise. Setiap kali gue pakai DeFi ya, gue disconnect ya, tapi faktanya masih bisa kena. Jadi kita harus bandingkan dulu ya. Hot wallet, kenapa dari dasarnya cenderung lebih lemah dibandingkan cold wallet? Karena hot wallet ini selalu connected ke internet begitu. Jadi ya kalau connected ke internet itu sama aja kayak selalu ada bridge yang akan ya bisa dilewatin orang gitu. Nah, sementara kalau cold wallet dia bridge-nya itu kayak mungkin di Inggris lu tahu kan ada jembatan yang bisa naik turun tuh. Nah, jadi cuma diturunin kalau perlu aja, sisanya ditarik lagi. Nah, kalau hot wallet ini seperti jembatan tradisional aja gitu yang nggak bisa naik turun gitu ya. Jadi otomatis lebih aman cold wallet. Yang kedua, easy access. Nah, ini untuk hot wallet ya keuntungannya apa, dan banyak orang yang jadi udahlah hot wallet aja. Hot wallet ini gampang dipakainya gitu. Tinggal klik-klik dikit beres ya. Untuk cold wallet harus ada
setupnya dulu, walaupun jujurnya sih kalau sekarang ya, nanti kita kasih lihat juga nih ya, karena di belakang akan juga ada demonstrasi. Untuk setupnya sekarang tuh udah gampang lah dibanding zaman gua dulu di 2016. Aduh, 2016 gua ini setupnya gimana sih, pusing ya. Kalau zaman sekarang cuma 1, 2, 3 beres begitu ya. Jadi ini mungkin semakin lama makin gak relevan nih ya. Susah gitu untuk diakses. Enggak sih, makin lama makin gampang. Selanjutnya, hot wallet ini yang paling menarik buat banyak orang. Gratis. Kalau cold wallet harus bayar. Ya gini deh kalau gue mikirnya, lu paling keluar 1-2 juta, tapi lu bisa ngamanin berapa miliar, ya worth it lah ya, gitu. Apalagi buat lu yang pernah kena MetaMask-nya, begitu ya. Dan sekali lagi, yang penekanan paling pentingnya adalah yang satu gampang kena cyber attack, yang satu jauh lebih susah untuk kena, karena sifatnya yang memang tidak connected ke internet, gitu ya. Hot wallet, jadi oke bang, berarti jangan dipakai dong. Tetap boleh dipakai, tapi gunanya kita pakai untuk yang regular trading. Seperti kalau lu pengguna DEX, mendingan pakai hot wallet dibanding cold wallet itu dikonekin gitu. Jadi kalau gue pribadi nggak, sama sekali tidak menyarankan untuk cold wallet lu itu dikonekin ke misalkan ke DeFi project atau ke DEX. Nggak. Kalau menurut gue, lu mau konekin mendingan pakai hot wallet supaya cold wallet itu tetap aman. Gitu sih. Jadi tetap ada gunanya ya. Tetapi jangan lu samain, sama-sama lah dapat seed phrase juga, tapi enggak ya. Faktanya cold wallet memang lebih aman. Dan gue pribadi udah merasakan ya, MetaMask kejebol begitu ya. Jebolnya gila lagi, keren ya. Jadi waktu duitnya masuk langsung twing kayak mental lagi begitu. Jadi ya hati-hati aja buat lu yang masih taruh semua aset lu di hot wallet, ya itu menurut gua lebih bahaya lu taruh semua di hot wallet dibanding lu taruh di exchanger. Begitu. Itu pengalaman gua ya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan membahas dan mereview mengenai Trezor. Trezor ini adalah salah satu hardware wallet atau cold wallet yang sudah sangat senior ya, sudah 10 tahun lebih dan sampai ada 2 juta customer. Ini salah satu hardware wallet yang pertama kali gua denger juga. Ya, jadi bisa dibilang menarik nih ya. Nah, tapi sebelum kita masuk seperti biasa gua akan gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Langsung aja kita masuk dulu ke pembahasan mengenai Trezor. Jadi kenapa Trezor ya? Karena Trezor ini ya yang paling pertama yang gue suka adalah, terutama yang baru ya, kalau Trezor yang zaman dulu mungkin setupnya yang gak segampang sekarang, tapi yang zaman sekarang itu lu gak perlu experience sama sekali ya, lu gak perlu ngerti teknis gitu, atau gak perlu computer geek gitu, buat orang biasa pun bisa pakai ya. Gak ada minimum amount. Nah, ini beberapa cold wallet atau hardware wallet yang zaman dulu itu ada minimumnya, harus naruh berapa begitu. Nah, di sini nggak ada minimum amount, dan untuk setupnya lagi-lagi very simple and very easy to use gitu ya. Nah, untuk Trezor sendiri ada 3 jenis sebenarnya. Ada Trezor 5, ada Trezor 3, dan Trezor Model 1. Nah, Model 1 ini yang awal banget yang gua tahu ya. Nah, sebenarnya ini juga udah di-update lagi ya. Kalau lu benar-benar mau hemat maksimum boleh pakai Model 1. Nah, tetapi sebenarnya lebih, kalau gua pribadi mending yang tengah deh ya. Biasanya karena yang tengah ini yang paling bargain gitu menurut gua ya. Kita bandingin perbedaannya. Jadi untuk yang Safe 5, Safe 3 sama yang Model 1. Nah, kalau kita di sini ya, yang cuma punya haptic feedback itu cuma yang Safe 5 ya. Lalu ada Gorilla Glass juga. Nah, jadi buat lu mungkin yang gampang, jatuh lagi gitu ya. Nah, mungkin boleh pertimbangkan yang Safe 5. Nah, selain itu juga displaynya berbeda ya. Di sini cuma ada 2 pad button ya, sama-sama 2 pad button. Kalau yang ini ya, kalau yang Safe 5 ini touchscreen begitu. Jadi ya buat lo yang mungkin ngerasa, aduh bang, gue pengen bisa langsung lihat nih, nggak perlu buka-buka di laptop. Nah, lo pengen itu mungkin lebih ke yang Safe 5 begitu. Kalau yang Safe 3 lebih gampang dicolok ke laptop begitu ya. Nah, selanjutnya mungkin yang kalau secara coin sih ya nggak beda jauh ya. Mereka overall akan mensupport berbagai macam coins dan tokens. Nah, tapi yang mungkin harus kita perhatikan ya, kenapa Safe 3 ini yang menurut gua bargain adalah karena mereka sudah memiliki certified chip EAL6 Plus begitu. Nah, sementara yang Model 1 belum. Nah, ini akan membuat kita memang secara hardware-nya jadi lebih safe begitu ya. Ini sih menurut gue ini yang bikin kenapa mendingan udahlah tambah $20 lebih dikit untuk bisa mendapatkan extra security begitu. Sebenarnya kalau pindah ke yang C5 sih lebih kayak kenyamanan kita aja gitu ya. Ini jadi touchscreen,
lalu apa namanya, ada haptic feedback, ada Gorilla Glass dan seterusnya gitu sih ya. Tapi kalau gua bersaranin ya, kalau gua bersaranin minimal beli yang Safe 3 lah begitu, karena dia punya chip yang sebenarnya sama dengan yang C5 begitu ya. Cuma si model One aja yang nggak punya chip EAL6 Plus gitu ya. Oke, selanjutnya sih nggak terlalu banyak berbeda ya, sisanya sih mirip-mirip aja. Dan yang unik di sini tuh Trezor ada spesifik special edition untuk Bitcoin. Jadi hanya purely untuk nge-store Bitcoin aja ya. Ya quite unik, tapi menurut gua janganlah, mendingan ambil yang bisa nge-store semua begitu, karena yang biasa pun bisa nge-store Bitcoin begitu ya. Oke, itu sih kurang lebih gambaran dari 3 jenis hardware wallet yang dimiliki oleh Trezor. Nah, selanjutnya apalagi yang membuat si Trezor ini unik ya. Jadi si Trezor ini tuh bisa dibilang untuk si UI-nya pun enak begitu. Jadi nggak susah untuk kita pakai begitu. Tinggal klik 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 gitu ya. Nantilah kita di belakang kita akan kasih lihat gimana cara untuk pakainya. Dan dia kompatibel dengan berbagai macam OS ya, Microsoft bisa, Mac bisa, Linux juga bisa ya. Nah, terus dia bisa support sampai 1000 token lebih dan juga koin ya. Dan juga di sini wallet backup kita ya, kalau gua pribadi sih tetap menyarankan untuk tulis secara langsung ya, secara manual. Nanti kita akan unboxing juga seperti apa boxnya. Lalu tentunya di sini harus open source ya. Kalau nggak open source bahaya. Ledger nih dulu pernah kena permasalahan besar karena dia ternyata kasarnya ya, ini walaupun teknisnya mungkin nggak akan persis kayak gitu, cuman kesannya tuh ada backend untuk bisa compromise gitu. Dan ya compromise kemarin tuh ya, seed freeze dari berapa, kalau nggak salah berapa ratus ribu device tuh bocor. Waduh, bahaya. Nah, di sini nggak ya, semuanya ya benar-benar open source begitu, open source, dan tidak ada ceritanya backup lagi dari Trezor. Nah, maka dari itu jangan sampai hilang seed freeze-nya, karena kalau hilang tamat ya. Dulu Ledger kan katanya oh kalau seed freeze-nya hilang nggak apa-apa, masih bisa. Nah, itu yang bahaya justru, kayak ada seed freeze itu berarti ditaruh lagi oleh si Ledger. Nah, itu gua nggak menyarankan lah, lebih bagus yang benar-benar tanggung jawabnya di kita sendiri gitu. Seed freeze-nya di tangan kita. Kalau hilang ya udah berarti ya, memang apa namanya terlalu ceroboh kalau begitu ya. Oke, itu sih kurang lebih gambarannya ya. Dan apa namanya, untuk si Trezor ini sekali lagi ya, ini salah satu wallet pertama atau hardware wallet pertama yang gua denger. Bahkan sebelum Ledger gitu ya. Kalau orang kan rata-rata dengannya Ledger. Kalau gue pertama kayak denger Trezor gitu. Nah, jadi sekarang unik juga nih gue nge-review Trezor ya. Oke, nah belinya di mana nih? Nah, gue pribadi sudah punya pengalaman dulu ya. Gue pernah ada salah satu hardware wallet yang gue pengen coba. Gue beli langsung dari perusahaannya di US ya, karena ngerasa takut nanti apa namanya udah compromise seed freeze-nya, karena itu sering terjadi scam ya. Scam di Indonesia, bukan cuma di Indonesia sih, di seluruh dunia ya. Jadi mereka ngejual hardware wallet, udah kita dapat ya, ternyata seed freeze-nya mereka udah bongkar dulu. Jadi waktu kita kirim dana ke situ langsung diambil ya. Nah, itu berbahaya ya, dan maka dari itu gue waktu itu langsung pilih untuk beli langsung dari manufacturer-nya begitu. Tetapi seperti yang kita tahu di Indonesia ini bea cukainya luar biasa ya, fantastis bombastis ya. Nyangkut sampai sekarang ya. Nyangkut sampai sekarang. Untungnya gue langsung ada kenal sama orang itu waktu itu gue beli One Key ya. Langsung jadi akhirnya ya udah beres lah ya. Akhirnya bisa sampai ke rumah gue juga. Tapi jujur males ngurusnya, dan ya lu coba sendiri deh ngurus bea cukai di Indonesia ya. Ya, jadi kalau gua pribadi sih lebih prefer untuk menggunakan Encrypt ya, karena Encrypt ini apa, jadi selain dari yang wallet yang tadi gua bilang yang gua langsung beli, sisanya gua beli semua hardware wallet gua itu di Encrypt ya. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller langsung dari berbagai macam brand yang ada di sini ya. Trezor pun ada ya, dia lengkap nih. Ada dari yang Trezor One bisa ya, mau yang Trezor 3 juga ada, yang 5 juga udah ada. Jadi benar-benar lengkap banget, dan bahkan ada pilihan beberapa warna. Misalkan lu pengen yang rose gold nih ya, bisa. Mau yang silver bisa, yang hitam bisa begitu ya. Oke. Itu sih kurang lebih ya. Dan untuk Encrypt ini sekali lagi gua tahu gimana ini benar-benar authorized reseller, karena kita udah pernah kerja sama juga beberapa kali. Dan gua ya waktu itu benar-benar langsung kontak sama manufacturer-nya begitu. Jadi ya mereka bukan cuma sekedar reseller biasa, tapi memang langsung connected sama brand-brand yang mereka jual di sini gitu. That's the coolest thing about Encrypt gitu ya. Dan buat lo yang ngerasa
kalau beli pakai WA gue nggak enak bang, gue Gen Z nih nggak nyaman pakai WA ya. Kalau gue masih kebagian tuh zaman dulu ya, zaman Kaskus gitu. Ya kalau buat lo yang nggak nyaman pakai WA ya bisa juga pakai Tokopedia. Jadi bisa dengan segala macam cara begitu ya. Oke, itu sih kurang lebih untuk gambaran dari si Trezor dan kenapa kita harus pertimbangkan untuk punya hardware wallet. Nah, sisanya kita akan unboxing dulu ya bagaimana bentuknya si Trezor ini ya, dan kita akan unboxing yang Safe Tree begitu ya. Dan setelah dari unboxing kita akan bahas mengenai bagaimana cara setupnya di ya laptop kita gitu. Dan gua di sini hari ini akan gunakan Microsoft ya, bisa dibilang 90% lah orang menggunakan, ya enggak lah mungkin ya. 80-70% lah orang pakai Microsoft ya. Jadi kurang lebih ya nanti akan kebayang juga cara untuk setupnya ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke video bagian unboxingnya. Oke, dan kita mulai unboxingnya. Yang pertama, pastikan masih ada seal plastiknya. Karena kalau tidak ada seal plastiknya berarti sudah ditemper ya. Jadi yang pertama adalah plastik dulu. Udah gitu kita buka. Nah, setelah kita buka plastiknya, akan ada satu seal lagi sebenarnya ya. Sealnya itu di pinggir ya. Nah, di pinggir sini akan ada seal kedua. Nah, pastikan juga seal keduanya ini aman. Oke, salah N ya, harus yang satunya ya. Kita tarik. Nah, setelah kita buka, otomatis akan ada unit Trezornya ya. Nah, di sini kita bisa lihat nggak terlalu gede ya. Nggak terlalu gede, seperti yang kita bisa lihat di sini. Dan tentunya selain dari itu akan ada juga kabelnya. Nah, kabelnya ini dari Type C ke Type C begitu ya. Jadi nanti tinggal kita colokin aja. Nah, tentunya juga ada papersnya di sini, akan ada gimana cara get startednya. Kalau lo bingung lagi silahkan bisa lihat, ada juga beberapa stiker di sini seperti Love Bitcoin tadi ya. Dan juga tentunya akan ada juga ada seed freeze recovery. Nah, di sini otomatis masih kosong karena nanti akan keluar seed freeze-nya saat kita setup si Trezornya begitu ya. Nah, sekali lagi mengingatkan ya, ini pastikan semuanya ada seal-nya. Kalau nggak ada seal-nya berarti sudah ditemper begitu. Oke, nah selanjutnya kita akan lebih melihat ke si unit Trezornya sendiri ya. Ini akan ada seal lagi, kita buka dan kita bisa di sini warna yang hari ini kita unbox adalah warna silver ya. Kita tarik sampai ke bagian paling belakangnya ya. Nah, setelah dari situ udah nih unit Trezornya terlihat kurang lebih gambarnya seperti ini. Stikernya ini lumayan nempel juga ya. Oke, nah nanti sisanya kita akan ada satu seal lagi. Oke, dan ini seal terakhir harusnya ya. Memang Trezor ini banyak sekali sealnya. Nah, ini seal yang paling penting sebenarnya. Karena kalau sampai seal ini jebol, artinya ini udah jelas ditemper. Nah, lu tinggal buka aja di kiri sini ya. Kita tarik sedikit, lumayan kencang nih lemnya semua ya. Kita tarik, and then sebentar ya, ini udah nempel. Oke, nah setelah lo tarik di sini akan ada lubang untuk bisa dikonekkan ke Type C-nya. Gitu. Jadi Type C nanti tinggal kita colokin lagi ke laptop kita. Nah, jadi pastikan laptop lo punya Type C. Kalau nggak punya Type C berarti nggak bisa pakai ini. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian setupnya. Tadi kan udah unbox-nya, udah penjelasan overview-nya juga. Untuk kita bisa setup si Trezor ini, pastikan kalian sudah download untuk si app-nya ya. Tinggal download for desktop, klik. Udah beres, lo tinggal oke-oke aja, nanti akan keluar seperti ini ya. Next step, otomatis tinggal kita konekkan saja si Trezornya. Pastikan ini sudah dikonek ya. Udah gitu tinggal kita klik saja, atau lebih tepatnya bukan klik ya, kita colokin aja ke laptop kita, begitu ya. Oke, nah di sini gue udah colokin. Sekarang akan ke detected otomatis ya. Nah, di sini kita tinggal setup Trezor kita ya, kurang lebih sekitar 15 menit katanya ya. Kita klik si setup Trezornya ya. Kalau lu have doubt silahkan boleh diklik, tapi ya kalau gue sih langsung aja ya. Kita klik setup my Trezor, and then kita klik si install firmware-nya ya. Nah, di sini kita akan ada waktu dulu sampai dia sudah selesai untuk setupnya. Nanti kita skip aja sampai udah langsung beres. Oke, nah setelah si ini udah beres setupnya, tinggal kita klik aja continue. Udah continue, tinggal kita klik start ya. Nah, setelah kita klik start, kita tinggal confirm di device kita ya. Kita nanti, ya ini gue nggak bisa rekam juga ya, karena ini gue udah lagi screen record. Jadi nanti di device lu ada tulisan allow di bagian tombol kanan ya. Kita klik allow, and then kita tinggal tunggu aja sampai seperti ini. Congrats, katanya your Trezor 3 is ready to go. Kita klik continue, udah continue, kita tinggal langsung continue aja ke bagian apa nih? Oh, ini short tutorial, kita skip aja langsung ya.
Kita skip aja, langsung kita continue lagi begitu ya. Nah, di sini kita tinggal create new wallet ya. Kita create new wallet. Lalu kita ambil di sini si bentuknya kita default dulu aja biar gampang. Di sini bisa ini sih bisa macam-macam ya, tapi kita klik yang default aja dulu. Kita create wallet and then kita tinggal klik confirm ya. Lagi-lagi klik bagian kanan dari si Trezor. Jadi Trezor ini kan ada tombol kiri dan kanan, kita klik bagian kanannya, allow. Oke. Lalu akan ada tulisan lagi create wallet dan kita klik sekali lagi yang tombol kanannya. Kita lagi processing dan beres. Kita tinggal continue to backup begitu ya. Nah, untuk backupnya ini sendiri kita ada beberapa cara untuk bisa mengikutinya ya. Jadi yang pertama kita bisa backup just in case kalau misalkan sampai hilang nih si Trezor kita. Nah, terus ya apa namanya ya, simpelnya sih inilah. Ini adalah beberapa yang kita harus jadi reminder lah gitu, pastikan supaya kita mengerti bahwa kita nggak foto si seed phrase-nya dan seterusnya ya. Klik aja, lalu create wallet backup gitu. Kita confirm lagi di si device-nya, kita klik continue. Lalu ada tulisan oke understand, klik lagi ya. And then that's it ya, tinggal kita tunggu aja sampai ini selesai si processingnya. Oke, nah setelah selesai processing nanti dia akan keluarin 12 seed phrase. Nah, seed phrase-nya itu lo tulis di bagian yang tadi sudah kita waktu unboxing ya, bagian ada recovery seed. Nah, lo tinggal tulis satu-satu, pastikan tulisan lo bisa kebaca ya. Kalau nggak kebaca nanti pusing lagi sendiri. Oke, gue udah catat seed phrase gue tinggal hold to confirm ya. Nanti ada di device-nya, lagi-lagi tinggal klik bagian tombol kanannya, hold, and then kita tinggal check backup, kita continue lagi. Nah, di sini tinggal kita pilih, nanti akan ada tes lah gitu kesannya. Nah, kita kayak contohnya di gua ini disuruh select phrase ketiga begitu. Nah, gua ada di phrase ketiganya ya gua nggak akan bacain ya. Gua akan langsung aja klik nanti ya. Gua klik di sini and then ini ketujuh ya, intinya bakal ada kayak tes lah gitu, mastiin bahwa lu udah bener nih si seed phrase-nya begitu ya. Kayak contoh sekarang gua disuruh masukin word ke-10 ya, ke-10 sebentar. Oke. And then success ya, beres, continue, backupnya beres, continue, and then kita tinggal continue ke bagian pin. Nah, untuk pin ini tujuannya adalah untuk memberikan lagi extra security ya, supaya kita awal masuk ya kita nggak perlu ngeluarin seed phrase, kita tinggal kayak masukin password aja gitu ya. Kita set pin. Nah, set pinnya ini tinggal kita gunakan di si lagi-lagi di si device-nya ya. Kita klik OK bagian kanan and then kita turn on aja begitu ya. Nah, udah gitu si pinnya ini harus 4-50 digit ya. Kalau gua pribadi sih jangan kepanjangan juga, kalau kepanjangan pusing ya. Oke, kita continue and then kita tinggal pilih aja sih sebenarnya ya. Nah, tunggu sebentar ya. Sekarang gua akan setup dulu pinnya, nanti kita lanjut setelah setup pinnya beres. Oke, nah setelah itu, setelah pinnya udah beres, kita tinggal continue aja, lagi-lagi klik kanan di si device Trezornya, continue and then beres ya, pinnya sudah set, kita tinggal continue lagi dan kita tinggal pilih koin apa yang mau kita masukkan ya. Kita kayak ambil contoh di sini misalkan Bitcoin ya. Nah, kita ambil Bitcoin ya, udah sih as simple as that aja sih ya. Oke, itu kurang lebih setupnya ya, very easy to be perfectly honest ya. Jauh lebih gampang dibandingkan dengan yang zaman dulu di awal-awal begitu. Ya, tinggal kita klik-klik aja sih ya. Jujurnya sih kalau buat lo yang setup komputer seperti biasa ya, ini nggak akan terlalu susah lah gitu ya. Itu kurang lebih gambarannya. Kita coba pilih dulu lah beberapa ya. Ethereum ya dua dulu aja deh ya. Kita complete setup and then kita mau ganti nama juga boleh. Kita sekarang sih langsung aja dulu ya, kita akses, lalu kita apa ini, enable. Oke, kita boleh enable ya, otomatis sekarang masih 0 ya. Udah as easy as that. Sisanya tinggal lu kirim aja, lu mau kirim apa. Misalkan mau Bitcoin, lu tinggal klik di sini, lu receive Bitcoin, and then show full address begitu. Nah, setelah udah show full address-nya, kita mau scan langsung bisa, mau kita copy paste juga bisa begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara untuk kita setup Trezor. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.